Negeri 13 Pontianak. Baik, pada pagi hari ini saya tidak sendiri bersama rekan sejawat saya bernama Ibu Lisa Mentari. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 13 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Apa kabar Bu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bapak. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan nanti pada supervisi kelas, kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Baik, Pak. Nah, di mana tujuan saya mengadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ya jalannya proses pembelajaran nanti yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Dan tujuan kita mengadakan suatu percakapan praobservasi ini Ibu adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri sehingga nanti akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Baik, Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ya pada pagi hari ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu buat ingin seperti apa, Ibu? Baik, Bapak, terima kasih. Di sini untuk tujuan pembelajaran saya ada 3 ya, Pak ya. Yang pertama di sini peserta didik diharapkan mampu memahami konsep logaritma. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan dalam penyelesaian masalah, Bapak. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira area pengembangan yang Ibu tekankan pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 2 aspek ya, Pak ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua itu aspek keterampilan. Di mana untuk aspek pengetahuan di sini siswa dapat menelaah atau mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Sementara untuk aspek keterampilannya, siswa di sini dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Baik, Ibu. Sekarang kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu rancang itu seperti apa, Ibu? Untuk rancangan pembelajaran saya nanti, Bapak, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, Bapak, dengan model discover learning dan metodenya itu nanti tanya jawab, penugasan, dan diskusi di kelas, Bapak. Baik Ibu, kemudian media pembelajaran yang Ibu gunakan apa Ibu? Untuk medianya Bapak di sini ada beberapa macam. Yang pertama di sini ada laptop, ada buku, ada LKPD dan proyektor LCD Bapak. Iya Ibu. Nah, kira-kira asesmen apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, untuk asesmen di sini juga nanti saya ada 2 macam ya Pak ya. Asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak. Oh, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan ini waktu pelaksanaannya nih Bu untuk mengadakan kegiatan supervisi ini? Nah, kebetulan nih besok saya ada jam Bapak hari Kamis Ya. di 10 Oktober ya Pak ya, 10 Ya. Oktober 2024 di jam keempat dan kelima di kelas 10E. Oke, baik Ibu. Jadi besok ya tanggal 10 Oktober Bu ya di jam 4.5 di kelas 10E. Iya. Ya, baik. Besok mungkin saya akan nanti mengadakan supervisi, saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, baik Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi Bu pada hari ini? Baik Bapak, untuk hasil ini ya Pak ya, Iya. dari percakapan kita di sini mungkin saya dapatkan di sini gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, jadi karena kan bisa saya dipersiapkan dari sekarang. Iya, iya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin itu saja ya percakapan kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya Ibu. Dan yang perlu saya ingatkan kembali, nanti saya akan mengadakan pengamatan di kegiatan observasi kelas Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi. Terus kemudian pada saat selesai kegiatan observasi kelas, nanti kita ada mengadakan percakapan pasca observasi yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktik. Baik Ibu, mungkin seperti itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Terakhir pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, demi pelajarannya terlebih dahulu kalian berdoa
Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Hari ini masuk semua, Bu. Masuk semua. Kita kelas D nih, masuk semua ya. Oke, seperti biasa, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita susun seperti biasa atau yang sudah kita susun ya. Biasa membacakan. Aku minta salah satu siswa membacakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita susun. Oke, silakan Azwan. Kesepakatan kelas kami itu satu, bicara yang sopan dan baik, dan yang kedua menghargai teman yang memberikan pendapat, yang ketiga menjaga kelas tetap bersih dan rapi, empat mengingatkan teman jika melakukan kesalahan, dan yang kelima mendengarkan penjelasan guru yang sedang mengajar. Terima kasih Azwan sudah menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini kita masuk ke sifat logaritma ya. Jadi sifat logaritma di sini ada tujuannya kita pembelajarannya nih. Oke, lanjut pembelajaran hari ini tentang sifat logaritma. Mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi sebelumnya tentang eksponen tadi ya? Oke, sebelum kita lanjut nih, siapa yang masih ingat tentang eksponen? Apa itu eksponen? Ya bang, apa bang? Ya, maksudnya apa eksponen itu bang? Eksponen adalah bilangan berpangkat yang bilangan Bilangan berpangkat. berpangkat. Ada yang bisa nambahkan? Eksponen itu apa? Perkalian secara perkalian yang berulang-ulang. Perkalian yang berulang-ulang. Oke, itu ya. Jadi eksponen adalah perpangkatan atau perkalian secara berulang. Nah, kalau eksponen ini, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen ya. Jadi kebalikannya apa? Inverse dari eksponen. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini di sini ada 3. Nah, di sini ya ada 3. Coba yang pertama, kalian diharapkan apa sih itu yang pertama? Mampu memahami konsep logaritma. Yang kedua apa? Dapat mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Yang ketiga apa? Dapat menerapkan dalam penyelesaian masalah. Iya, dari 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Ketahui tentang logaritma? Apa sih yang kalian ketahui tentang logaritma? Logaritma adalah Kebalikannya dari eksponen. kebalikan dari eksponen atau inverse dari eksponen. Oke, selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari logaritma? Kira-kira apa? Kenapa kita harus mempelajari logaritma? Untuk apa kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui apa kira-kira? Untuk mengetahui perhitungan pH tanah atau apa itu ya? Bisa? Oke. Selanjutnya nih, ini yang tadi
kakak. Logaritma kakak tadi. Kalau eksponen apa? Eksponen nanti kalau eksponen kejawab, bisa jawab, berarti logaritma juga bisa jawab nih. Apa eksponen tadi kak? Adalah atau perkalian berulang. Berarti kalau logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Oke, nah ini ya, jadi dari ini tujuan kita tadi ada 3. Nah ini juga fungsinya. Selanjutnya kita hari ini ada beberapa untuk urutan kita kerjanya. Nanti kalian membentuk kelompok nih, kelompok satu kelompok berempat aja ya. Untuk kelompok nanti hasil dari kalian menelaah sifat-sifat logaritma, yang mana sifat logaritma apa-apa nanti. Jadi kalian hasil dari kelompok kalian presentasikan di depan. Oke, bisa? Bisa? Kurang semangat, bisa nggak? Bisa. Oke, Ibu, nanti ini bagi KBD untuk kalian ya. Jadi nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Nanti perwakilan Ibu tunjuk kelompok mana yang presentasikan di depan ya. Jadi diskusikan benar-benar dengan kelompoknya nih. Ini KBD untuk kalian. Oke? Oke, udah selesai semua ya? Oke, sekarang Ibu minta perwakilan 1 atau 2 kelompok ya, yang presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Coba kelompok 1 deh. Oke, silakan dengan kelompoknya ya. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, yang lainnya dengarkan. Ya, lainnya dengarkan. Kalau ada jawaban yang berbeda nanti tolong tanggapi juga ya. Oke, silakan kelompok 1. Dari LKPD yang telah Ibu berikan sudah kami mengajarkan dan diskusikan. Nomor 1 yang mendata itu jawabannya 2, dan 2 yang mendata itu jawabannya pangkat dan Oke, cukup dulu ya. Yang lainnya, dulu dengar yang lainnya. Dengar nggak nih? Tadi apa yang jawabannya berapa? 2 2 pertanyaan yang berapa? Mendata. yang 1 yang mendata. 1 mendata, yang lainnya kita dengar. Yang lainnya ada suara lain nggak? Ada jawaban lain nggak? Jawabannya 2. Yang lainnya? Oke, sama semuanya. Oke, lanjut Bang. Untuk yang 2 mendata itu jawabannya pangkat. Oke, lanjut. Yang untuk 2 menurun jawabannya pengurangan. Nah, yang lainnya? Sama? Sama. Masa sih ada yang beda? Oke, mantap anak ibu ini udah paham semuanya ya. Oke, lanjut Bang. Untuk yang 3 mendata itu jawabannya 0. Oke, 0. Dan untuk yang 3 yang menurun jawabannya Oke, terima kasih kelompok 1 Bang Korea. Terima kasih. Coba tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, setelah selesai kita diskusi, jadi Ibu minta sekarang kalian meringkas atau apa ya? Meringkas
Nah, dilengkapi oleh apa? Pengurangan dan pengurangan logaritma. Logaritma dapat ditambahkan atau dikurangi dengan logaritma lain yang memiliki batas yang sama. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk kakak yang berdua ya. Nah, jadi untuk sifat-sifat logaritma di sini sangat berfungsi, sangat bergerak untuk kehidupan kalian. Jadi harus kalian pahami betul ya. Jadi sifat-sifat logaritma tadi ada 5 ya. Ada 5 macam yang kalian sebutkan tadi. Oke, yang lainnya bisa ya? Paham ya? Apa saja tadi ya? Oke. Nah, selanjutnya nanti ada yang mau sampaikan untuk asesmen deh. Silahkan buka handphone kalian ya. Ibu kirim linknya. Kirim linknya untuk soal-soal mengasah kemampuan kalian. Silahkan buka di bawah handphone yang ibu kirim di linknya di handphone kalian. Nah, setelah selesai kita pelajaran hari ini, asesmen tadi ya. Sekarang ibu tahu nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tentang sifat-sifat logaritma, khususnya matematika lah hari ini. Ibu tahu nih perasaan kalian yang mencerminkan dari 4 emotion di depan. Oke, ya. Kira-kira dari apa yang mencerminkan kalian? Coba kakak deh. Yang mana kak? 1, 2, 3, atau 4 yang mencerminkan kakak nih? 1, apa rasanya kak? Enak dan kakak? Bisa. Coba abang yang lain lagi deh. Abang yang ini deh. Nah, gimana? 1, 2, atau 3, 4, 1. Kak, apa rasanya kak? Jadi tahu? Logaritma. Oke. Jadi rata-rata semuanya yang lainnya deh. Semuanya. Yang mencerminkan kalian hari ini belajar matematika apa? 1, 2, 3, atau 4? Kasih senang sekali ya. Bahagia ya. Benar nih. Ikhlas nih belajar matematika, senang nih. Asik. Oke. Setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian pun bahagia, ibu pun lebih bahagia lagi ya. Jadi ibu mengingatkan kembali sebelum ibu tutup nih. Ibu mengingatkan kembali kalian nanti di rumah tolong baca-baca lagi tentang lanjutan sifat-sifat logaritma ya, karena kita baru tadi bahas 5, berarti masih ada 3 lagi yang akan kita bahas ya. Jadi silahkan nanti dibaca lagi di rumah. Jadi pertemuan berikutnya tinggal menyambungkan. Oke? Sekian ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama saya Yudi Astrono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 13 Pontianak. Pada sore hari ini saya tidak sendiri, bersama rekan sejawat saya Bu Lisa Mentari SPD sebagai guru matematika, adalah guru yang saya observasi, dan Bu ST Dwi Kamila sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan 11 Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi, Bu Lisa. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Bu Dwi kabarnya, Bu Lisa? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oke Bu ya, saya mohon izin, saya mau mengadakan percakapan pasca observasi kepada rekan saya sejawat saya. Baik Ibu, percakapan pasca observasi ini adalah saya ingin memberikan nanti beberapa pertanyaan, yaitu kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan, di mana tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau mengevaluasi dari kegiatan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya Bu Lisa. Oke Bu Lisa, kita lanjut aja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu nih terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan? Terima kasih Pak kesempatannya, karena ini untuk supervisi saya yang pertama nih Pak, jadi awalnya merasa tegang juga nih Pak. Jadi tapi setelahnya berjalan, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, baik Bu ya. Baik Bu, kita lanjutkan. Kemudian Ibu bisa menceritakan kembali kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran dalam kelas, dan
Kemudian tahapan atau langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan? Untuk area pengembangan saya menggunakan 2 area pengembangan ya Pak ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, di mana peserta didik ini mampu memahami atau menelaah sifat-sifat logaritma. Dan untuk aspek keterampilan, peserta didik dapat melakukan diskusi dan diberikan asesmen formatif Pak. Dan untuk langkah-langkah ini, langkah-langkahnya saya yang pertama itu melakukan membuat perangkat pembelajaran modul di sini dengan model pembelajaran Discover dan Learning. Baik Bu ya, berarti Ibu tetap menggunakan area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan kemudian menggunakan model pembelajaran Discover Learning ya Bu ya. Oke, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu inginkan pada proses pembelajaran dicapai, dan kira-kira kalau Ibu membuat skala itu 1 sampai 10, Ibu kira-kira menempatkan nih proses pembelajaran yang waktu Ibu lakukan itu di angka berapa? Kalau untuk ini berjalan dengan baik sih Pak, tapi masih merasa ada kekurangan. Namun untuk skala berbanding ini berapa skalanya Pak ya? Itu mungkin saya kasih nilai 7 aja lah kayaknya ya. Oke Bu ya. Oke, tadi yang baru Ibu sampaikan bahwa di situ ada beberapa kendala atau kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu bisa menjelaskan kira-kira kekurangan atau kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang Ibu langsungkan di dalam kelas? Di sini ada beberapa siswa, hampir tidak sih semuanya, tapi ada beberapa lah ya Pak ya. Siswa di sini pasif, jadi tidak mau terlibat, tidak aktif di dalam kelompoknya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya, yang menyebabkan peserta didik itu yang mungkin menjadi kurang aktif ataupun tidak terlibat langsung ya dengan teman kelompoknya seperti itu? Mungkin ada beberapa hal ya Pak ya, karena mungkin sini pembagian kelompoknya yang tidak merata, tidak sesuai dengan minat belajar mereka. Lalu ada juga di sini mereka pesertanya terlalu banyak di dalam kelompok itu Pak. Lalu lagi mereka nih lebih memfokuskan pada temannya yang lebih unggul, jadi dia menyerahkan ke temannya yang unggul itu. Oke, seperti itu. Jadi pasif mereka. Oh iya, seperti itu ya. Berarti tadi yang Ibu bilang bahwa mungkin pengelompokannya mungkin terlalu peserta terlalu ramai, dan kemudian pun peserta didik di situ memberikan tanggung jawab pada temannya yang merasa lebih pandai ya Bu ya. Betul, Seperti percaya itu kepada ya. temannya yang Oke, lebih. ya, baik Bu ya. Sekarang kira-kira dengan adanya hal-hal yang terjadi itu, kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depan ya, untuk merancang perubahan yang akan Ibu rancang nih untuk ke depannya, kira-kira rencana tindakan Ibu itu seperti itu? Saya akan mencoba, misalnya Pak ya, mungkin nih, tapi saya akan mencoba membuat pembelajaran berdiferensiasi atau mengelompokkan anak berdasarkan minat belajarnya atau gaya belajarnya, seperti mungkin auditori, visual, dan kinestetik. Atau di sini lebih menempatkan pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa. Oke, berarti tadi yang Ibu lakukan di sini rencananya Ibu akan lebih memfokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti mengelompokkan peserta didik itu ya berdasarkan minat ya Bu ya, atau gaya belajarnya yang tadi ada auditori, visual, sama kinestetik, dan juga berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau merencanakan perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya. Oke Bu ya, jadi saya tunggu Bu ya, nanti kalau misalnya sudah melakukan rencana tindakan itu, paling tidak saya bisa tahu ada hal-hal baru atau cerita-cerita dari Ibu nanti yang bisa disampaikan. Oke Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu ingin rubah dalam nanti perancang pembelajaran tadi dapat terrealisasi dengan baik. Ya, terima kasih ya Bu Lisa atas waktu dan kesempatannya dan mau menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Oke, mungkin saya serahkan lagi kepada Ibu pengajar praktik. Saya minta umpan balik atau tanggapannya Ibu setelah mengadakan sesi percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah membantu
Pak Yudi dalam melaksanakan atau melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching, bersih dari observasi, bahkan sampai pasca observasi. Kalau dari saya bahas tentang yang coachingnya dulu ya, bukan. Saya lihat di sini dari paskanya ini secara real ini kan langsung live gitu, itu sudah sangat baik sekali, di mana Pak Yudi mengiring ibu untuk mengenali pembelajaran ibu, kegiatannya tanpa menunjukkan. Nah seperti itu, misalnya bagaimana perasaan ibu waktu pembelajaran, rentangnya berapa, dan ibu sendiri menyatakan, oh saya permasalahannya di sini. Dan Pak Yudi juga sudah baik sekali, tidak tergoda atau itu kan termasuk KSP banget itu. Kan sebenarnya kita gemes ya mau ngasih saran ke teman kita kalian, tapi di coaching tidak boleh. Tapi harusnya kita menggali dari si coachingnya, saat ini adalah ibu, untuk menemukan solusinya sendiri. Dan itu berhasil dilakukan Pak Yudi, sehingga ibu tuh inilah saya punya masalah ini dan saya kayaknya harus begini deh. Nah, tapi terus yang saya suka lagi Pak Yudi bilang, nanti kapan lagi ibu mau melakukan tindak lanjutnya? Oh secepatnya nanti beritahu saya ya. Berarti Pak Yudi itu tetap ingin tahu gitu, ada perubahan nggak setelah melakukan seperti itu Bapak. Sejauh ini saya lihat ibu juga merasa nyaman melakukan percakapan pasca observasi ini, jadi ibu tidak merasa Pak Yudi mengintimidasi, karena iya Pak Yudi cuma bertanya, ibu gimana perasaannya, seperti itulah yang namanya coaching ibu. Jadi kita tidak membuat dulu kan supervisi itu kita takut ya, aduh mau disupervisi kayak kita mau dicari kesalahan. Tidak, coaching ini kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita membantu si coach ataupun saat ini guru itu sadar ini apa kekurangan, karena begitu seorang guru itu paham kekurangan dari pembelajarannya apa atau kelebihan dari pembelajarannya apa, itu dia akan tetap bisa mengungkapkan pembelajarannya di kelas. Itulah maksud dari coaching ya. Nah terus Bapak Yudi juga menempatkan ibu sebagai mitranya. Ibu juga merasakan dan di tempat menjadi mitra ibu nyaman. Karena kalau bisa kita lebih tinggi, kadang-kadang kita merasa susahnya harus agak sedikit merubah-rubah. Sejauh ini semuanya luar biasa lah Pak. Saya sangat apresiasi sekali apa yang Bapak lakukan. Semoga bisa tetap dilakukan walaupun bukan dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya aja dari sini kembalinya. Terima kasih Bu Dwi. Baiklah, mungkin seperti itu saja yang bisa kita lakukan pada percakapan pasca observasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dwi sebagai pengajar praktik yang sudah hadir, dan Bu Lisa Mentari sebagai rekan sejawat saya yang telah membantu saya dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke, sampai bertemu kembali. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.